netizen, ketemu lagi di podcast Kelas Digital. Hari ini kita akan sharing bareng bersama Bu Sri dalam rangka Hari Guru Nasional. Bu Sri, boleh perkenalkan diri? Terima kasih. Halo senesti semuanya. Bertemu kembali dengan anak-anak kita yang hebat. Perkenalan untuk saya, banyak anak memanggil saya dengan Bu Sri Wahyuni. Setiap harinya saya mengajar bahasa Inggris. Terima kasih. Di sini saya Cynthia Wanda Apriliani sebagai host. Dan saya Bima Indrawan Raja Putra sebagai host. Kita langsung mulai saja. Pertanyaan pertama, bagaimana Bu Sri memaknai Hari Guru setiap tahunnya? Oke, terima kasih pertanyaannya, Anakku Cynthia. Hari Guru Nasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 25 November 2025, kami selaku guru memaknai hari besar tersebut merupakan momen yang bisa kita gunakan untuk mengapresiasi atau memberi penghargaan kepada kita semua, khususnya para pejuang pendidikan. Yang kedua, bisa untuk sebagai refleksi atau evaluasi diri, sejauh mana sih kita semua berperan aktif untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bagi Bu Sri, arti menjadi seorang guru itu apa sih, Bu? Bagi saya pribadi, ya, Mbak Cynthia, anakku Mas Bima, sebagai panggilan jiwa terutama. Karena di situ kami bisa berperan aktif langsung mendampingi anak-anak, dan salah satu hal yang kami petik yaitu melatih kesabaran dalam membimbing anak yang banyak sekali, berbeda sekali karakternya. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik? Oke, terima kasih Mas Bima. Karena alhamdulillah bisa mengajar di SMP ya Nak ya. Tantangan yang luar biasa itu seperti di atas kita sebutkan, membimbing keberagaman anak yang beraneka ragam karakternya. Ya, yang pertama juga terutama kebutuhan siswa yang beraneka ragam dengan pelayanan pendidikan di kelas yang beda-beda. Anak yang suka belajar lewat audio, anak yang suka belajar lewat gambar, anak yang suka dengan belajar yang lain. Nah, ini kami selaku guru harus bisa melayani sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, dengan kurikulum perubahan yang cepat, kami selaku guru harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan teknologi. Itu anakku Mas Bima. Pengalaman apa yang paling berkesan selama Ibu sering mengajar? Oke, pengalaman yang berkesan itu kita jumpai terutama seperti yang disampaikan di atas, khususnya bagi anak-anak yang lagi sedang bermasalah. Bukan bermasalah percintaan loh ya, tapi permasalahan kesulitan dalam belajar. Saat itu anak belum menemukan konsep belajar yang seperti apa yang cocok dengan saya. Yang pertama. Terus pengalaman yang kedua, saya temukan ketika anak itu bermasalah dari rumah. Nah, ada kebanggaan tersendiri ketika saya tidak lupa berkolaborasi dengan guru BK, dengan wali kelasnya, dengan guru wali, membimbing mereka untuk bisa menemukan atau menyelesaikan masalah khususnya dalam kesulitan belajar. Ketika dia bisa bilang senang, bisa bilang dia ngerti yang kita sampaikan, itu sangat membanggakan. Apalagi yang terakhir, mengantarkan mereka, salah satu anak yang lagi bermasalah, mencapai tingkat yang dia raih, yaitu sebuah prestasi baik di kelas maupun tingkat kabupaten. Ya kan? Pendekatan bagaimana yang mungkin Bu Sri anggap itu efektif dalam membimbing siswa? Oke, di dalam kelas maupun di luar kelas, guru memang yang utama dalam belajar mengajar. Tapi jangan berpikir egonya dulu. Kita tetap harus berpusat pada anak. Ya. Pembelajaran atau kita sebut dengan student centered learning ya. Jadi anak itu jangan dianggap sebuah kertas yang bisa kita colok-colok, enggak. Mereka punya perbedaan sendiri-sendiri. Jadi intinya
kebutuhan, minat dan gaya belajar harus kita utamakan. Pendekatan yang pertama itu. Selain itu pendekatan kolaboratif ya, juga pendekatan kontekstual, menghubungkan materi yang dari rumah biar anak itu segera bisa menyesuaikan, bisa bergabung dengan materi yang ada di sekolah. Dan yang utama, karena sekarang itu digital eranya ya kalian, Bu Sri segera bisa berlomba dan berterus bersaing dengan kalian. Saya tidak boleh berhenti di sini untuk IT, karena media pembelajaran kan cukup banyak dan sumber belajarnya. Ya, itu yang kami lakukan selaku guru yang menyesuaikan dengan media pembelajaran yang modern saat ini. Itu anak itu. Jika Sri melihat anak yang sangat nakal, dibilangin tuh gak mempan. Ada tuh. Ada dong Bu, pastinya. Pastinya ada dong Bu. Jangan-jangan temanmu sendiri. Aduh, nggak Selalu tahu saja deh Bu. dia. Oke, terus? Bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Sri? Oke. Kalau menemukan anak yang tanda petik ya, dia butuh bimbingan tersendiri, bentuk sentuhan tersendiri, saya punya sedikit konsep ya. Kita berbagi kan tadi dari awal. Yang pertama, tahan emosi. Bu Sri harus tahan emosi dulu. Karena anak yang bermasalah, yang susah dinasihati itu pasti ada penyebabnya. Kenapa seperti itu? Kita ajak sharing. Bahkan kita berusaha untuk dengan bahasa mereka. Kita dudukkan dulu, ngobrol berdua di suasana yang nyaman. Jadi yang pertama buat mereka atau anak tersebut nyaman dulu. Kemudian yang kedua setelah nyaman, bukan kita ngejat, kita menghakimi, tapi kita meluapkan perasaan kita. Contoh gini, canggankan, sebut aja canggankan. Di situ akan menangis. Kalau kamu misal habis selalu meninggalkan kelas, saya akan menangis. Karena di sini, selaku ibu di sekolah yang dididik oleh kalian, bukan ngejat, tapi kita melakukan perasaan. Insya Allah dengan perasaan kita sampaikan, anak itu akan terbuka. Dari situ dia akan cerita sebandel apapun. Insya Allah dengan niatan kita membimbing, anak itu akan terbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tanamkan dia akan jujur, bersikap jujur, bahkan baik yang muslim atau non muslim kita dekatkan. Allah itu akan memberi masalah, itu pasti ada solusinya. Dia akan bangkit, dia akan cerita, bahkan tanpa disuruh pun, karena kita ngobrol bareng, dia nggak merasa saat itu dia lagi cerita. Alhamdulillah dengan berjalan waktu, prosesnya waktu, tapi nggak berhenti di situ, tetap kita amati, karena itu akan nambah tahu kok, oh hal yang salah dan yang tidak bisa dikerjakan, bahkan melanggar tatib. Dan yang terakhir konsekuensinya, kita minta konsekuensi. Maaf, misal ini kalau kamu ulang lagi, apa konsekuensinya? Dia akan mengutarakan, bahkan menangis. Dengan kesepakatan itu, kita sepakati bersama saya dengan anak tersebut akan dengan nyaman. Alhamdulillah ya, berjalannya waktu proses itu dia akan menjadi baik. Gitu anakku. Apa harapan Bu Sri terhadap perkembangan karakter dan prestasi siswa di masa depan? Oke. Kalau bilang karakter tetap yang utama berketuhanan yang besar, baik yang nonis maupun yang muslim. Seseorang kalau yang sudah beriman, insya Allah akan terjaga ke belakangnya, yang enggak karakternya. Otomatis dia akan jujur, takut sama Allah kan, sama Tuhan tetap akan segalanya. Selain jujur, mereka akan menjaga lisannya otomatis kan. Dimanapun dia diawasi tanpa ada sisi TV apapun, betul nggak? Iya, yang pertama itu. Kalau non muslim ya tetap taat pada Tuhan. Yang muslim mengikuti perintah Rasulullah. Terus yang kedua, menjaga rasa empati. Maaf, banyak anak dengan kesibukan gadgetnya, empatinya bagaimana kamu rasakan? Berkurang nggak? Berkurang. Karena kalian, mereka kan dengan gadget udah dunia kalian kuasai, tapi tetap menjaga empati, saling membantu, setia kawan, itu yang utama. Terus untuk karakternya itu empati juga, ya yang
tambahannya karakter sopan dan santun. Nah, saat ini kami Bapak Ibu Guru sangat-sangat punya tantangan hebat untuk karakter kalian, saling bertegur sapa ke Bapak Ibu Guru, etikanya seperti apa. Ini kita sudah mulai tanam dan tingkatkan kembali. Sudah bagus, cuma terkikis sedikit dengan perkembangan digital. Untuk akademik, yang kita harapkan kalian khususnya generasi digital, akademiknya diraih, imannya tetap diraih. Gitu nak. Tapi ini kita masih sering menemui ya Bu, mungkin dari gimana? kelas 7, 8, 9 masih banyak yang berkata kasar gitu ya. Gitu. Iya, tetap namanya anak untuk menjadi baik. Kami selaku pembimbing doakan selalu sehat, bisa mendampingi kalian. Ketika saat terlontar bicara kasar, ya kita tegur. Bahkan kita dudukkan, kita tanya ulang untuk jujur, dan karena kita muslim ya, untuk istighfar. Dan kita minta tolong ke kalian juga, beri contoh teman-temanmu, karena saat ini kita sudah tahu hal yang buruk tidak bisa dikerjakan ulang, ya kasih contoh dong. Oke, itu anak. Dan menurut Ibu, apa makna tema guru hebat generasi kuat tahun ini bagi dunia pendidikan? Oke, maknanya ya, guru yang hebat Indonesia kuat. Itu ya tadi. Untuk memaknai dengan tema tahun ini, seakan-akan guru itu hebat. Bukan seakan-akan, sebuah doa ya nak ya. Doa nggak itu guru yang hebat itu? Doa dong Bu. Doa dong ya. Guru yang hebat, kemudian akhirnya Indonesia kuat, khususnya di dunia pendidikan ya. Oke. Kami selaku guru yang menjadi pilar ya, menjadi tiang utama ya anak-anakku di dunia pendidikan, tetap ini menjadi salah satu hal yang bisa menopang kemajuan pendidikan di Indonesia ya, khususnya kalian generasi muda. Nah, otomatis Bapak Ibu tersebut tidak hanya mengajar materi seperti disampaikan di awal tadi, karakter tetap menjadi tujuan kami ya. Untuk karakter, etika, bahkan moral, bahkan nilai kebangsaan ada di diri kalian. Bahkan di sekolah kita ada pembiasaan kan, setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran ada kurikuler. Apa kegiatan kebangsaan itu? Hormat ke bendera merah. Senam. Sebelum senam, selain hormat ke sang saka merah putih, Mengaji. diperdengarkan juga lagu kebangsaan Kebangsaan. Indonesia Raya. Nah, untuk etika moralnya sebelum masuk kelas berjabat tangan. Untuk keagamanya baca kitab suci. Ya, gitu. Kemudian sebagai guru yang hebat seperti tema hari ini ya, kami harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, ya nak ya, senantiasa berinovasi, bervariasi untuk media belajar kita dengan sumber-sumber belajar IT. Jadi biar anak lebih tertarik, lebih segera bangkit. Pendidikan seperti apa sih yang bisa mendukung untuk ketercapaian prestasi dan ketercapaian cita-cita kalian nanti. Itu anak-anakku untuk memaknai tema Hari Guru Nasional tahun ini. Ya. Selanjutnya, apa motivasi awal Gusri memilih guru sebagai profesi saat ini? Wow. Apa ya? Pasti kan punya kisah gitu. Oh, kisah. Oke. Boleh dong cerita dikit. Boleh. Ya. Oke. Saat era saya loh ya. Ini kalian berpikir masa generasi kolonial mungkin ya. Oke. Dulu kalau cerita singkatnya, karena saya berasal dari keluarga biasana, di situ ayah saya sangat mengidolakan seorang guru, karena beliau berharap dengan profesi guru itu, saran beliau, seorang anak perempuan itu akan
bisa menjadi sekaligus seorang ibu saran beliau gitu. Terus disarankan ke saya, ke Bu Sri, ya saya ikuti karena apapun insya Allah saran dari orang tua baik. Nah, berangkat dari saran beliau, kemudian cita-cita itu terbentuk dengan sendirinya, itu awalnya. Dan yang tambahan kedua, ketika menjadi seorang guru yang kami alami saat ini, ternyata pekerjaan yang mulia, Nak. Karena kita akan merasa sesuatu di depan anak-anak, bahkan kemarin ya kita ketemu dengan para alumni, ya Allah, kita tuh sempat menangis. Masya Allah, anak-anak kita dengan terbentuknya waktu SMP dan sekarang sudah SMA, bahkan suatu saat mungkin anak-anak yang di sana sudah berhasil bisa kesini lagi, ini sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi dari situ ada garis merah yang bisa kita tarik, berawal dari saran, berawal dari cita-cita, ternyata membawa bekas saya selaku guru. Kalau kalian tanya kenapa sebuah profesi guru menjadi pilihan saya gitu, nah itu ada lagi nih yang ditanyakan. Nilai apa yang ingin Bu Sri tanamkan kepada para murid di SMPN 1 Mauspati? Oke. Nilai apa ya yang akan ditanamkan ke murid SMP Negeri 1 Mauspati? Kalian selaku siswa SMP Negeri 1 Mauspati yang hebat, saat ini kita sering bareng. Sebelum saya menyampaikan nilai apa ya yang saya harapkan, yang Bapak Ibu guru tanamkan, mungkin ada yang usul. Bu, saya ingin yang ini yang lebih utama mungkin dari Bima. Aduh. Ya kalian dong, mungkin kasih usul. Nilai ini loh Bu yang luar biasa, yang wow, yang perlu, yang sangat saya butuhkan gitu. Khususnya di bagian dan keagamaannya, bukan di sini kan agak berkurang gitu. Misal pas duhur sholat udah disuruh untuk ke musala tuh masih ada yang main ya. Kenapa anak-anak? Terus apalagi dari rumah cukup deh, dari Cynthia mungkin nambahkan ya, anaknya bagus karakteristik ya kita harapkan tadi. Dari saya karakter Yang gimana? SMP 1 Mauspati masih banyak atau kurang? Tengahnya. Beberapa. Nggak banyak, nggak kurang, tengah. Saling ngejek gitu. Ya. Apalagi menggunakan nama orang tua ya. Ya itu. Oke. Makasih ya. Yaudah, untuk sharing hari ini, nilai apa sih yang saya khususnya dan Bapak Ibu guru umumnya di SMP Negeri 1 Mauspati ditanamkan ke anak-anak kita? Tetap, makasih saya tuju dengan Bima, religius. Ya. Apapun religius, beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kamu baru saya sebutkan, berakhlak mulia. Ya. Akhlak mulia ini ke teman, ke Bapak Ibu guru, bahkan di kelas itu kita ingin menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Ya. Dan yang selanjutnya yang tanggung jawab dong, tugasnya apa sebagai murid, sebagai anak ketika di rumah, tetap Bapak Ibu guru nggak akan lepas. Kan ada jurnal 7 ya, lanjutkan jurnal 7 Indonesia. Anak Indonesia hebat. Di situ ada karakternya semuanya terangkum di sana. Maka kami selaku guru juga nggak akan lepas apa yang dia kerjakan di rumah. Ya. Kemudian disiplin, perlu nggak? Perlu, pastilah. Jiwa yang disiplin, insya Allah tanggung jawab akan menyertai. Nggak akan lepas, apalagi disiplin waktu, nggak akan molor. Barisan Bima tadi bilang, saatnya itu kalau disiplin waktu, tanpa dipanggil, tanpa diumumkan, akan bertanggung jawab, ambil air itu dulu, dan seterusnya. Kemudian, bekerja keras, sungguh-sungguh, berkompetitif, bersaing, untuk meraih yang terbaik. Selain itu juga mandiri, tidak tergantung pada temannya, apapun tanggung jawabnya dia. Kemandirian itu perlukan di setiap anak, apalagi ntar lagi kan mau ulangan. Iya dong, belajar untuk fokus meraih nilai yang terbaik. Ada lagi? Maaf, satu lagi.
toleransi. Di SMP Negeri 1 Mas Fatih sudah terjalin belum nilai toleransinya? Sudah ya, terjalin. Kemudian berharap juga saling bersahabat. Ya. Cinta, peduli lingkungan dan sosial ini. Kebersihannya dijaga juga. Ya kan? Di Islam ada nggak hadisnya? Ayo. Kebersihan sebagian. Oke, nice. Silakan, ada yang sampaikan lagi? Udah itu aja mungkin Bu. Podcastnya cukup sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video podcast kelas digital berikutnya. Dadah. Dadah.